Sebenarnya persoalan Helsinki kan hanya persoalan bendera manteng. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nyo selamanya tertinggal, selamanya tidak menjadi sebuah gaung, tidak menjadi sebuah pembicaraan yang serius. Nyo payah dipikir leader sebagai wakil rakyat. Pakai bancara tidak terjadi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Nyo yang kaya laju. Kadang-kadang nama tu kon sabuh, dua buh, leh buh mata. Remuh raya laju. Sementara ekonomi masyarakat terjepit. Kemudian komunikasi sosial dengan masyarakatnya berinteres selalu ada dalam kehidupan getanya berbangsa dan bernegara. Baik pulih ke masyarakat, waktu kampanye, waktu pemilu kaya harta masyarakat. YouTube tu. Waktu senang-senang ba DPR, senang-senang ba legislatif, senang-senang ba eksekutif, nyo katua ke rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena harapan bendera Aceh berkibar. Apakah lembaga menan? Sebab nak informasi yang disampaikan oleh CNN Indonesia pada tanggal 11 bulan Pet tahun 2022 sesuai dengan pengaduan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Aceh kepada Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani. Di tokoh-tokoh Aceh muncul keinginan, muncul harapan. Maka disampaikan kepada Wakil Ketua MPR untuk dikomunikasikan, untuk disampaikan, untuk berdiskusikan kembali dengan pemerintah pusat, dengan Menteri Dalam Negeri. Sehingga terlaksana sebuah pertemuan pada tanggal 11 bulan Pet tahun 2022 di Senayan, di kantor pusat. Sehingga terjadilah sebuah dialog yang memungkinkan sebuah saat setelah semua persyaratan, semua ketentuan terpenuhi, bendera Aceh sangat mungkin untuk berkibar di Nanggro Aceh. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Jadi mudah-mudahan perjuangan 16 tahun yang lalu melanglang buana, terjadi penyegaran kembali, dibicarakan di tingkat pusat antara MPR dengan Menteri Dalam Negeri. Jadi mudah-mudahan usul yang diusulkan oleh masyarakat Aceh untuk menjadi sebuah keputusan yang konkret, sebuah keputusan yang pasti, sehingga bendera Aceh sebuah saat akan berkibar di Aceh ke Legi Borakan. Jadi punya Borakan terlalu dipaksakan. Kadang-kadang bendera Aceh harus dipasang tengah malam. Kemudian bengahura diturunkan oleh TNI atau polisi. Kadang-kadang bendera dipeik tengah hutan. Kadang-kadang bendera dipeik sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang dipeik bendera walaupun secara terang-terangan, kemudian kan dipanggil untuk diminta keterangan. Lagi kejadian yang kali Borakan. Jadi mudah-mudahan apabila karena persetujuan yang konkret, karena kesepakatan yang konkret antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, bendera Aceh itu akan berkibar. Yang tentunya ketentuan antara lain yang lung baca, yang lung dengar adalah apabila bendera Aceh untuk jet berkibar, letaknya adalah di bawah bendera Republik Indonesia, di bawah bendera merah putih. Jadi mudah-mudahan untuk yang akan datang apabila nyo berhasil, benderanya hana boleh tapi diam-diam, benderanya hana tapi tengah malam, benderanya tapi hana putun jurung di purung lain. Jadi perjanjiannya yang digalang bahasa jino adalah sesuai dengan perjanjian atau penjabaran dari sebuah perjanjian yang dicetuskan di Helsinki. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ahmad Muzani kepada para wartawan di Kompleks Senayan, mudah-mudahannya bisa dicerna, bisa diwujudkan dalam sebuah aturan yang komplit, dalam sebuah aturan yang sempurna, sehingga benderanya bisa dikibarkan secara legal. Dan secara politik itu sangat menguntungkan bagi pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh pada umumnya. Dan
pembahasan atau pertemuan yang berlangsung antara Wakil Ketua MPR dengan Mendagri kan hanya membahas persoalan bendera. Tapi antara lain juga gepegat pembahasan adalah tentang jatah atau pembahagian tanah 2 hektar kepada sekitar 3.000 kombatan GAM. Dan juga ditambang dalam pembahasan adalah bentuk pemerintahan provinsi yang mendapatkan kewenangan untuk mengelola sendiri dari pemerintah pusat yang selamanya tidak terlaksana secara normal sebagaimana yang diharapkan dalam perjanjian Helsinki. Kemudian kenyan mentang kepada saudara-saudara alun, syara-syara alun mandum yang urunyo neduk dalam pemerintahan, apalagi yang mewakili eksekutif dan legislatif. Sebenarnya persoalan Helsinki kan hanya persoalan bendera mentang, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nyo selamanya tertinggal, selamanya tidak menjadi sebuah gaung, tidak menjadi sebuah pembicaraan yang serius. Nyo payah dipikir leader sebagai wakil rakyat. Pakai bancara tidak terjadi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Nyo yang kaya laju. Kadang-kadang nama to kon sabuh 2 buah 5 buah mato. Remuh raya laju. Sementara ekonomi masyarakat terjepit. Kemudian komunikasi sosial dengan masyarakatnya berinteres selalu ada dalam kehidupan getanya berbangsa dan bernegara. Baik pulih ke masyarakat, watika kampanye, watika pemilu kaya harta masyarakat. YouTube bro, watika senang-senang ba DPR, ka senang-senang ba legislatif, ka senang-senang ba eksekutif, nyo katua ke rakyat. Jadi komunikasi sosial harus terus dibangun. Kesenjangan sosial harus dihapus sesuai dengan amanat yang terdapat dalam perjanjian bahwa lahan-lahan tidurnya harus diberdayakan sehingga ekonomi masyarakatnya bisa dibangkitkan. Nyo sebenarnya tujuan pokok munyo Acehnya perle umakmu, Acehnya perle belahi kemakmuran, belahi ekonomi yang ged. Jadi lahan-lahan yang mati udahnya bujuk ke lahan produktif. Jadi persoalan ekonomi udahnya takalan seolah-olah diam saja. Persoalan sosial kemasyarakatan, kesenjangan sosialnya seolah-olah diam mentang. Iuranyo pakai bancara lahan yang mentang tengut, lahan yang mentang nyo guna produktif, guna hasil sehingga mendatangkan kemakmuran bagi rakyat Aceh. Kadang-kadang sedih kita kalian. Misal pisang mentang kita kalian, kamu puluh ton pisang lang kampung watai ke pula jurung mati. Nyan mentang hanya bisa selesai. Ini kita kalian kan hanya sarjana, kan hanya S2, malah S3 banyak bertabur. Malah jebolan-jebolan luar negeri dalam hal yang menyangkut dengan pertanian. Tapi pisang rakyat mentang yang merupakan pembangkit ekonomi masyarakat di desa-desa nyo bisa dituntaskan penyakit yang kena. Jadi nyo mudah-mudahan dengan harapan apabila ada ketuntasan yang dibicarakan oleh MPR dengan Mendagri disetujui oleh pemerintah pusat, sebuah saat itu bendera Aceh akan berkibar secara legal, keli secara diam-diam, keli secara ilegal. Jadi mudah-mudahan ini adalah sangat menguntungkan untuk kepentingan politik masyarakat Aceh pada masa yang akan datang. Jadi ini sebuah harapan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.